Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 26 April 2022 dengan episode Minyak Digoreng. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Chicago Fed and Activity Index yang turun dari sebelumnya 0,54 menjadi 0,44. Kemudian ada dari US Dallas Fed Manufacturing Activity yang turun dari sebelumnya 8,7 menjadi 1,1. Kemudian ada dari Eurozone Construction Output month on month yang turun dari sebelumnya 3,9% menjadi 1,9%, sementara year on year naik dari sebelumnya 4,4% menjadi 9,4%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Akset Indonesia Tbk atau ACST yang telah meraih kontrak baru sebesar 82 miliar rupiah per kuartal 1 2022 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA yang bidik pertumbuhan pendapatan 45% di 2022 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE yang membukukan marketing sales sebesar 2,47 triliun rupiah di kuartal pertama 2022 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 25 April 2022, IHSG ditutup melemah sebesar minus 9 poin atau minus 0,13% menjadi 7.215. Sektor transportation and logistik, energy, consumer cyclicals, industrials, properties and real estate, basic materials, teknologi, healthcare, consumer non-cyclicals bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 3.493 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Cina doaku untuk kamu. Di tengah situasi dan kondisi COVID dan lockdown, para pemimpin Cina saat ini tengah berada di bawah tekanan yang cukup besar terkait dengan bagaimana mendorong perekonomian untuk bisa bertahan dan bangkit di tengah situasi dan kondisi tersebut. Politbiro Partai Komunis di mana sebagai pembuat keputusan utamanya memiliki kesempatan untuk memberi sinyal perubahan minggu ini untuk membahas mengenai perekonomian yang terjadi pada saat ini. Pejabat ekonomi senior di Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Cina mengatakan bahwa pemerintah Cina harus mengadopsi langkah-langkah yang dapat menghasilkan hasil yang cepat. Pertemuan antara Politbiro pada pekan depan akan menjadi pertemuan yang penuh dengan gejolak bagi Cina. Pemerintah sendiri telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sekitar 5,5% tahun ini, meskipun menurut kami di tengah situasi dan kondisi saat ini, tampaknya 5,5% menjadi sesuatu mungkin tidak bisa kita bayangkan. Kekhawatiran mengenai dampak dari kebijakan zero COVID juga telah memberikan goncangan terhadap pasar yang dimana saat ini mereka justru membutuhkan lebih banyak dukungan kebijakan. CSI 300 sendiri telah ditutup di level terendah mereka dalam kurun waktu 2 tahun terakhir dan yang mengkhawatirkan adalah yuan yang telah turun ke level terendahnya dalam kurun waktu 17 bulan terakhir. People's Bank of China juga telah memberikan dukungan likuiditas dalam tingkat moderat ke perbankan pada awal bulan ini. Tetap tindakan kebijakan secara keseluruhan telah jauh lebih terukur saat ini dibandingkan yang bisa diperkirakan oleh pasar pada bulan Maret ketika pemerintah Cina berjanji untuk mengurangi tindakan keras, peraturan, dan fokus terhadap dorongan ekonomi. Resiko meningkatnya arus keluar modal juga tetap menjadi perhatian karena The Fed sendiri sudah siap untuk menaikkan tingkat suku bunganya sehingga hal ini mendorong pelonggaran yang terbatas dari sisi Cina. Bagi negara-negara yang posisinya berbeda terkait dengan kebijakan moneter tentu akan memberikan beban yang tersendiri. Di satu sisi mereka harus memberikan pelonggaran moneter, di satu sisi ruang untuk memberikan kebijakan moneter terbatas karena mereka harus menjaga tingkat premi suku bunga antar negara. Di sektor properti, para penasihat meminta pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif untuk sektor properti Cina yang saat ini sedang turun. Para pihak berwenang diminta untuk mengklarifikasi arahnya untuk pembiayaan terkait dengan properti, pembatasan pembelian, serta kebijakan pinjaman dan penjualan tanah. Sektor properti menjadi salah satu yang penting karena memberikan kontribusi sebanyak 20% dari total GDP. Regulator juga harus memudahkan kebijakan terkait dengan pengendalian utang untuk membantu pengembang dapat bertahan di tengah gelombang COVID. Dirinya mengatakan bahwa bank harus diizinkan untuk memberikan pinjaman kepada pengembang dengan melanggar matriks utang yang dikenalkan sebagai 3 garis merah. Dan Bank Sentral Cina bagusnya telah mempertimbangkan opsi tersebut, sehingga mereka telah bertemu dengan sekitar 20 bank besar dan perusahaan aset manajemen untuk membahas pelonggaran pembatasan terkait dengan pinjaman.
Sudah hampir 12 bulan tampaknya pemerintah Cina terus memberikan tindakan yang keras terhadap saham-saham Big Tech. Alhasil penurunan tengah berlangsung di raksasa internet di Cina, yang dimana hal tersebut merupakan sesuatu yang buruk bagi pertumbuhan jangka panjang. Mantan anggota kebijakan moneter PBOC mengatakan bahwa regulasi harus lebih stabil, seimbang sehingga pertumbuhan industri menjadi jauh lebih stabil. Pemerintah Cina diharapkan dapat menawarkan subsidi untuk dapat diberikan kepada keluarga yang berpenghasilan rendah. Ini bukanlah sesuatu yang mudah, namun pemerintah Cina diharapkan dapat memberikan dorongan dan stimulus yang lebih banyak untuk menopang perekonomian untuk dapat bertahan. Namun bertahan saja tentu tidak cukup, dibutuhkan juga untuk dorongan untuk bisa lebih memberikan stimulus untuk memberikan dorongan terhadap ekonomi. Kemudian cerita selanjutnya datang dari minyak goreng. Kondisi saat ini begitu mengkhawatirkan bagi Indonesia sebagai produsen utama CPO di mana adanya kelangkaan minyak goreng, lonjakan harga di pasar serta adanya kasus penyalahgunaan fasilitas ekspor. Hal tersebut seketika direspon melalui kenaikan harga indeks future CPO pengiriman Juli sebesar 6% ke level MYR 6.738 per ton atau tertinggi sejak Maret lalu. Pasalnya, hampir 60% pasokan minyak sawit global berasal dari Indonesia. Sebagai produsen minyak nabati utama dunia, Indonesia menyumbang lebih dari sepertiga dari seluruh suplai global yang sebesar 30,5 juta ton, dibandingkan Malaysia 17,6 juta ton, Argentina 6,8 juta ton, dan Ukraina 5,4 juta ton. Larangan ekspor akan dimulai per 28 April 2022 hingga kesulitan pasokan domestik terselesaikan. Sebagai komoditas utama Indonesia, larangan tersebut juga dapat berimbas pada sejumlah leading indikator ekonomi Indonesia seperti ekspor, neraca dagang, cadangan devisa, bahkan nilai tukar rupiah yang pada akhirnya berpengaruh pada prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini, rupiah yang relatif stabil di mana disebabkan oleh maraknya aktivitas ekspor turun sebesar 0,65%. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan yaitu bea keluar $200 per ton dengan biaya pungutan sebesar $375 per ton tidak berlaku sementara waktu. Memang disparitas harga antara pasar domestik dan internasional sudah terlihat sejak kuartal akhir tahun lalu sebelum perang Rusia-Ukraina yang disebabkan cuaca buruk dan kekurangan suplai dari Malaysia akibat penurunan produksi sehingga harganya terus mengalami kenaikan dan sangat menarik untuk menaikkan neraca keuangan emiten sawit. Tak hanya itu, pelaku pasar juga seketika merespon kebijakan tersebut dengan pelepasan saham sehingga penurunan nilai saham tak terbendung. Saham Astra Agro Lestari misalnya yang merupakan market leader di industri perkebunan sawit, nilai sahamnya telah turun hampir 7% secara intraday. Padahal saat ini adalah momentum untuk terus meningkatkan kinerja penjualan dari aktivitas ekspor yang harga acuannya tinggi namun suplai domestik lebih membutuhkan bantuan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga dalam negeri. Kalau berkaca pada kebijakan pencabutan izin ekspor batubara pada Januari lalu, akibat tidak terpenuhinya kewajiban DMO, emiten batubara langsung gencar memenuhi kewajiban DMO-nya. Diharapkan, pencabutan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak ini kembali mendorong perusahaan sawit untuk meningkatkan pasokan minyak goreng dalam negeri, sehingga harganya dapat kembali normal sehingga larangan ekspor dapat dicabut, dan emiten sawit dapat kembali menikmati momentum harga acuan global yang tinggi melalui ekspor. Secara jangka pendek, tentu saja hal ini akan memberikan tekanan terhadap pelaku pasar dan investor, namun secara jangka menengah dan panjang, kami melihat sektor ini masih memiliki prospek. Sehingga kami melihat apabila ada pelemahan yang terjadi, kesempatan menjadi sebuah pilihan. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG berpotensi akan bergerak melemah terbatas dengan rentang pergerakan 7.165 hingga 7.265. Namun potensi rebound tetap ada meskipun terbatas. Berikut stok watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari LPPF, kemudian yang kedua ada dari INDF, dan yang ketiga ada dari TEBIK. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari JSMR atau PT Jasa Marga Persero Tbk yang memberi peningkatan pendapatan tol sebesar 27,3% selama arus mudik. Momentum arus mudik di tahun ini tentunya menjadi suatu berkah bagi manajemen di mana ini sejalan dengan izin oleh pemerintah untuk dilakukan arus mudik menyambut Idul Fitri tahun ini. Arus mudik pengguna jalan tol akan meningkat apalagi selama 2 tahun ini dilakukan larangan mudik dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 4.250 dan tingkat probabilitas sebesar 63%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 4.300 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Kemudian yang kedua ada dari BSDE atau PT Bumi Serpong Damai Tbk yang membukukan marketing sales sebesar 2,47 triliun rupiah di kuartal pertama 2022.
Sepanjang kuartal pertama di tahun ini, manajemen telah merealisasikan marketing sales sebesar 2,47 triliun rupiah dari target di tahun ini sebesar 7,7 triliun rupiah. Pencapaian kuartal 1 2021 didukung dari penjualan residensial terutama landed house atau rumah tapak sebesar 1,58 triliun rupiah dan pendapatan dari komersial 888 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 890 dan tingkat probabilitas sebesar 48%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 840 dan tingkat probabilitas sebesar 42%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.